lama-lama Refli Harun ini menjadi salah satu guru untuk ya? pembuatan judul yang bisa menarik penonton. Ini kita semua tertipu nih. Tertipu kita, terpaksa nonton sampai akhir. Tapi nonton sampai akhir kecewa. Dan mereka menyarankan untuk mundur sendiri karena gerakan ini sangat sangat apa ya? Penuh percaya diri bahwa ini akan gol gitu. Bahkan dalam analisis mereka, kalau kalau ketua parpol merespon 1 bulan Gibran langsung turun. Terkait pemajulan itu mereka seolah gampang, tinggal 25 orang, DPR tanda tanganin, tinggal ke MK gitu, sebulan juga gak kelar. Sebulan kelar. Nanti katanya November kita sudah punya Indonesia yang baru. Ya, penonton Cakra TV, ketemu lagi dengan kami di acara Bocor Kasar. Saya Kajito El Kayeni ditemani oleh abang kita, Bang Adi Armando. Halo. Juga ada Bos Warsa, teman kita, Warsa Tarsono. Siap. alias MPT ya. Kali ini kita akan ngomongin soal gerakan Purnawirawan, Bang. Katakanlah begitu. Meskipun Yang kemarin itu di acaranya Refli Harun. bukan, ini gerakan Purnawirawan yang mengirim surat ke DPR. Bukan, ini lain lagi. Oh, lain lagi. Purnawirawan lain lagi. Tapi juga Purnawirawan. Juga Purnawirawan. Cuman ada motor lain di sana namanya Aliansi Penjaga dan Pecinta Bangsa. Wes. Dan satu lagi Paguyuban Pejuang dan Purnawirawan TNI. Gitu. Mereka ini mendatangi beberapa parpol, Bang. Terutama PDIP itu yang mereka ceritakan bahwa sambutannya sangat baik. Dari PDIP. Dari PDIP, mereka juga ke Demokrat juga ya. Yang agak skeptis menurut mereka adalah Golkar, dan mereka berharap bahwa masyarakat melihat ini yang skeptis ini nanti jangan dipilih, sampai kayak gitu omongannya. Dan juga ke Gerindra kan? Iya, ke Gerindra juga. Terakhir yang syuting itu yang Di Gerindra. di Gerindra. Ya. Nah, gerakan parpol ke partai-partai ini sebenarnya tindak lanjut dari Forum Purnawirawan. Kalau sebelumnya kan mereka sudah menyurati Prabowo, sudah ke DPR. Ini yang Purnawirawan sebelumnya sudah berkirim surat. Sudah. Tapi ini kan yang lain. Ini yang lain. Ya. Ini semacam apa ya? Untuk mengingatkan kembali Ya. bahwa gerakan ini masih ada. Dan sasaran mereka adalah parpol atau pimpinan parpol, karena mereka sadar ketika di DPR surat yang dikirimkan oleh Purnawirawan sebelumnya, kelompok Forum Purnawirawan itu gak dibaca, Pak. Wes. Nggak dibaca apa enggak? Nggak tahu, ketika-ketikanya, loh yang mana, saya belum baca katanya. Nah, Kata si orang parpol. kata orang parpol, akhirnya mereka Anggota DPR. Anggota DPR. Akhirnya- Dikirim ke DPR, DPR bilang surat yang mana? Akhirnya mereka datang ke parpol, ke DPD-nya kan, supaya ditekan dari atas bawah. Wah, ini tidak ada lanjuti. Maksudnya begitu, Jadi Pak. DPD menekan orang-orang partai yang ada di parlemen. Iya, tujuannya begitu. Nah, ini gimana Bang Ade melihat aksi mereka ini kok? Iya. Ini menarik sekali karena coba kita lihat responsnya orang-orang partai politik ini kan. Iya. Iya. Jadi kan gini. Sebetulnya ada perdebatan kan, bukan perdebatan, ada percakapan publik tentang ini orang-orang Purnawirawan itu kan akhirnya berkirim surat ke DPR. Ya. Sebelumnya dia sudah kirim ke Presiden. Presiden. Ya. Iya. Oleh Presiden bukannya tidak dijawab sih oleh Pak Wiranto. Nah, tapi permohonan mereka untuk bertemu dengan Prabowo Ya. itu ditolak. Bukan ditolak, tidak dijawab. Ya. Ya kan? Iya, iya. Jadi Prabowo tidak merasa perlu untuk ketemu sama teman-teman Purnawirawan ini atau bos senior Purnawirawan ini. Akhirnya mereka kirim suratnya ke DPR. Ya. Dan sebetulnya itu langkah yang tepat kan? Iya. Ya. Kalau Anda mau memakzulkan wakil presiden, langkahnya adalah harus ke DPR dong. Betul. Ya. DPR nanti ke Mahkamah Konstitusi, ke MPR gitu ya. Iya. Ya. Nah, ternyata ketika akhirnya dikirimlah ke DPR kan. Orang udah menganggap, wah kita tunggu nih. Mereka sendiri udah seperti gembira sekali bahwa kita akhirnya berkirim diterima. Dan benar, suratnya diterima. Ya. Surat diterima, tentu saya diterima dong. Saya ditolak, ya. Tapi ternyata nggak dibaca.
Tapi saya nggak yakin dibaca lah. Oh, dibaca ya. Dibaca lah. Baca terus buang. Tapi kan memang datangnya ke sekjenan, Bang. Nggak langsung ke Betul. ya, ke anggota DPR. Tapi dari sekjen pasti dibagi dong. Iya dong. Ya. Pastilah. Karena prosedurnya emang gitu kan. Iya. Oke. Tapi itu dibaca apaan sih? Nah, karena mereka nggak yakin nih sama DPR, mereka sekarang kirim suratnya ke bukan membawa surat, mereka mendatangi ya. Mendatangi beberapa parpol. Beberapa. Beberapa. Tidak, belum semua parpol. Belum semua. Oke. Yang sudah didatangi adalah PDI, PDIP, Demokrat, dan Gerindra. All Golkar tadi belum. Golkar belum. Belum ada respon. Nah, responsnya itu menarik menurut saya dari apa yang Anda sampaikan tadi kan, atau dari apa yang kita dengar dari podcasting. Ini kan podcastingnya lagi-lagi di Refli Harun nih kan. Refli Harun. Ya. Refli Harun ini seneng sekali ya, karena Refli-nya nggak muncul loh. Enggak, dia reporternya aja mungkin tim ininya lah, tim produksinya dia. Produksinya dia. Refli Harun jadi tim produksi, itu menarik gitu. Dia bahkan nggak muncul di awal kayak ya, ngomong berikut ini Ya, kita akan awalnya saya berharap gitu ada muka Refli dulu lah gitu kan. Ini nggak ada. nggak ada. Ada. Jadi betul-betul rekaman orang-orang itu datang ke Gerindra ya, Ya. Ya. diambil terus dimunculin. Anyway, kita kembali. Mereka datang ke PDIP. Responnya sangat hangat. Responsnya sangat hangat. Ya, mereka gembira Dikasih sekali. minum, dikasih makan siang. Dikasih makan siang. dikasih minum, dikasih makan siang, senang. Nah, Makanannya enak kali. mungkin. Pecel ayam. kan, ya. Ketemu nggak dia dengan Bu Megawati? Enggak. Bahkan kayaknya oleh pimpinan pengurus yang lain juga enggak didatengin, cuman oleh orang ke sekretariatannya aja. Oleh sekretariat ditanya, ada urusan apa Pak? Kami ini ingin menyampaikan tuntutan pemakzulan Gibran. Oh, terima kasih. Diterserahkanlah suratnya. Ini karangan kita sendiri. Penonton jangan kaget nih. Ya. Tapi mereka udah senang lah. PDIP menyambut gembira. Berikutnya dia kuculuk. Datang ke Demokrat. Mereka berharap Pak SBY ini ya, sesama militer nih kan. Kan sama-sama purnawirawan. Ini tentu menjadi salah satu penentu nih. Apa yang terjadi di sana? Gimana? Di sana dia gimana? Ya katanya Normal. dicuekin, cuman security-nya yang ngadepin mereka. Tapi diterima kan. Diterima, cuman katanya Dikasih minum ditunggu setengah jam sampai 2 jam nggak datang juga. Tungguin. Nggak ada yang Kebayang nggak muncul itu? juga. Kan purnawirawan ya, kesian ya. Iya. Kasihan. Tungguin di kantor Demokrat setengah jam belum ada. Ya. 1 jam belum ada. Sampai 2 jam tidak ada tanda-tanda kayaknya ya. Iya. Akhirnya mereka memutuskan ya udah, mereka keluar. Ini satu hari yang sama ya. Nggak tahu prosesnya. persis sih. Anggaplah ini satu hari ya. Ya. Keluar dia dari Demokrat. Kuculuk ke Gerindra. Diterima nggak? Diterima. Ada ya yang nerima itu? Nggak ada. Kalau yang minimal kalau di situ nggak ada ya, nggak ada. Kan Nggak. pasti kalau ada dia menyampaikan aspirasi, kemudian kan mestinya dalam rekaman itu ditampilkan orang yang menerimanya kan. Iya. Kan di situ cuman terlihat dia membacakan apa yang jadi tuntutan mereka. Berarti aja. mereka membajak ruangan di Gerindra dong. Ya mungkin karena Minjam. dianggap Minjam, ya. oh iya, makanya dianggap baik karena menyediakan tempat untuk Nggak diusir. nggak diusir. Iya. Dibacakan lah itu. Kayaknya Refli ada di sana. Nggak tahu persis. Nggak ada. Tapi yang menarik juga judulnya tuh. Apa? Kan langsung Prabowo merespon soal, tapi walaupun dengan tanda Tanda tanya. Coba lihat judulnya apa? Ada nggak? Waduh, judulnya. Coba dicek. Cek dulu. Enggak, memang betul. Saya Iya. juga Prabowo terkesan- buka pintu pemakzulan Nah, Gibran. ini. Tanda tanya. Prabowo buka pintu pemakzulan. Ya. Itu maksudnya apa? Maksudnya Gerindra Makanya Seolah-olah. makanya kita kan ketipu dengan judul ini. Memang apa sih kaitannya dengan Prabowo? Oh, yes. Nggak ada di sini. Nggak ada. Jelaskan, gitu. Seolah-olah Prabowo karena Gerindra menerima
kedatangan tim ini, artinya dia membuka pintu pemakzulan. Karena gak diusir, Bang. Nggak diusir. Itu tanda kayak dulu kemarin kan diterima oleh Wiranto. Oh, itu berarti Prabowo setuju gitu. Tapi padahal Prabowo-nya nggak terima. Jadi ini memang lama-lama Refly Harun ini menjadi salah satu guru untuk ya? pembuatan judul yang bisa menarik penonton. Ini kita semua tertipu nih. Tertipu kita, terpaksa nonton Terpaksa. sampai akhir. Tapi nonton sampai akhir kecewa. Kecewa. Mana? Gerindra nggak ada, Prabowo apa lagi kan? Oke. Jadi sama Gerindra ya dia ngomong, dia inilah dikasih kesempatan untuk bicara. Terus yang dia bilang Golkar gimana? Saya nggak dengar tuh. Nggak, dia kan berencana ke Golkar, cuman responnya Golkar tuh skeptis, nggak seperti yang lain gitu loh. Meskipun Saya mungkin karena omongan dari beberapa anggota Golkar yang Ketemu. bukan yang merespon surat yang masuk ke DPR. Oh, kan iya. dengan tegas kalau Golkar tuh pernyataan beberapa anggotanya udah ya. oh ini nggak penting gitu. Nggak penting. Oke. Nggak penting. Ya, respon dari sana ya. Iya. Ya. Jadi mereka nggak datang ke Golkar. Nggak merencanakan datang. Oke. Jadi kita bicara 4 partai besar. Paling tidak 3 partai besar yang didatangi. Ya. Itu saja kelihatannya Iya. yang menyambut gembira, walaupun gembira itu artinya makan siang. Itu hanya PDIP. Ya, PDIP. Ya. Yang dua, bahkan Demokrat yang semula dibayangkan akan menyambut nih, Iya. boro-boro. Ya. Iya. Seperti diabaikan lah. Ya. Iya. Ya datang sih datang lah. Tapi mungkin dikasih minum lah, kue-kue kecil kali ya. Ya mungkin. Mungkin. Tapi artinya apa? Kalau menurut saya, ini kembali menunjukkan bahwa analisis sebagian teman-teman yang menganggap bahwa wah ini pemakzulan ini akan terjadi ya. Ya, ini gelombang ini sudah tidak bisa ditahan. Iya. Ya kan? Sebagian kan mengatakan masyarakat itu ya misal orang kayak Rocky Gerung kan bilang masyarakat itu sudah menuntut agar Gibran itu dimakzulkan. Kita tinggal tanya, masyarakat yang mana, Bos? Loh, mereka juga mengatasnamakan itu, Bang. Oh, gitu. Iya. Gimana? Mereka Sebagai kanal aspirasi kanal masyarakat. aspirasi masyarakat. Ya, mereka menganggap diri mereka sebagai kanal aspirasi masyarakat. Oh, si Purnawirawan ini. Iya. Jadi yang disuarakan ke partai-partai itu yang mereka bawa itu bukan suara mereka, Bang. Oh, Suara masyarakat. Suara masyarakat. Masyarakat yang mana? Nggak tahu. Nggak tahu. Jadi ini orang Indonesia lama-lama diajari untuk bicara kosong ini ya. Makanya Membual, betul. ya. Bualan-bualan ini, tapi ternyata yang menarik, bualan-bualan ini tidak direspons oleh partai-partai politik, oleh DPR. Ya. Kan sekarang udah berapa minggu nih sejak mereka selesai reses kan? Ya. Saya menyebut reses itu karena ini. Karena kalau tidak salah sekitar tanggal 20-an kan berakhirnya reses DPR tuh, ya. Ya tentu aja dulu ketika itu orang mengatakan begitu reses dimulai. Berakhir dan DPR mulai melakukan rapat pertama gitu ya. Ini akan dibahas. Wih, dengan yakinnya. Oke, hari pertama tidak ada. Hari kedua belum. Sampai hari keempat jawabannya surat yang mana? Ya. Nah, sekarang udah berapa minggu nih? Sekarang tanggal berapa? Karena 10. Tanggal 10. Kan artinya udah sekitar mungkin sekitar 2 mingguan lebih lah, hampir 3 minggu nih. Jumat ini kali ya. Iya. Sama sekali nggak ada Iya. jawaban atau penjelasan bahwa ya ini sedang berusaha kita pelajari dulu ya. Dan kita akan bicarakan pada tanggal berapa gitu. Nggak ada tuh. Ternyata nggak ada ya. Nggak ada. Oke, Bang Ade. Nah, mereka ini saya melihat bahwa mereka seperti punya dendam gitu ya, atau punya keyakinan bahkan bahwa si Gibran ini dengan gerakan mereka ini pada akhirnya akan turun sendiri, mundur. Iya, dan mereka menyarankan untuk mundur sendiri karena gerakan ini sangat penuh percaya diri bahwa ini akan gol gitu. Bahkan dalam analisis mereka, kalau ketua parpol merespon 1 bulan Gibran langsung turun. Nah, ini gimana Mas Marsa melihat khayalan yang luar biasa ini?
Iya kan jadinya menurut mereka tuh prosesnya gampang banget. Ya cuman dikumpulkan 25 orang anggota DPR untuk menandatangani hak angket itu. Kan tinggal udah diproses masuk ke MK ya sebulan juga katanya kelar gitu loh. Jadi akhirnya Gibran bisa dimakzulkan gitu. Ya cuma ya itu tadi itu sekedar hayalan-hayalan mereka aja kan gitu. Proses di DPR itu tidak mudah. Kan ada proses hukum, ada proses politik gitu. Proses hukum sama sekali sekarang tidak ada kasus yang menjerat Gibran yang tersangkakan Gibran yang berpotensi dia dihukum pidana kan. Nggak ada prosesnya. Bahkan yang disebut Pupapa dan ya itu ya yang mereka selalu sebut-sebut kan tidak ada proses ke hukum itu. Itu karena kan saya ingin komentar tentang Pupapa tuh ya. Ya artinya itu sudah nggak ada proses hukum terhadap itu. Saya mau bilang gini. Mereka kan sangat percaya tuh misalnya yang terakhir orang seperti Ferry Amsari nih, hukum tata negara. Itu kan dia bilang begini. DPR itu sangat berhak untuk memakzulkan Gibran. Kenapa? Karena Pupapa. Tapi sekarang udah berubah nih. Kalau dulu kan karena Gibran dituduh sebagai Pupapa. Kalau sekarang udah berubah Apa tuh? Itu akan ditanya nih katanya. Apakah benar Pupapa ini adalah milik Anda? Kepada Gibran. Gibran akan menjawab tidak. Ternyata dia bilang benar itu pemiliknya adalah Gibran. Ngerti nggak? Ya. Jadi artinya Gibran menjawab tidak secara jujur. Artinya dia bohong. Kalau dia bohong, nah itu tercela. Jadi apapun jawaban Gibran dia tetap tercela. Ini malah hebat. Padahal sampai sekarang seperti Anda bilang tadi yang bilang itu Gibran tuh siapa? Makanya. Gibran dia bilang sebenarnya dia jawab Roy Suryo sih. Roy Suryo. 99%. Itu maksud saya gini, kalau emang betul itu, daripada Anda membuktikan ijazah palsu Jokowi yang udah jelas-jelas dibantah, ditolak, udah dinyatakan oleh UGM bukan gitu ya. Mendingan Anda sekarang kasih ke publik data. Kalau Anda sudah yakin 99%, itu kan kayak kita udah punya data yang hampir lengkap, sempurna, ya. Yang kalau saya tunjukkan pada Anda pasti akan bilang, iya sih, ini Pupapa nih dia. Nah ini dia lakukan nggak? Enggak. Nah sekarang si Purnawirawan ini, saya kesian loh ngeliat mereka ini tua. Loh kok kasihan bang? Itu pekerjaan mereka bang. Ini Mas Kajita yang ngomong. Loh kalau seorang komisaris juga mungkin lah bang untuk parpol kemana siang-siang panas-panas ngapain gitu. Ini kerjaan mereka. Tapi kesian mereka tuh betul-betul percaya ini perlu dimakzulkan ini. Ya. Dan ada salah seorang di wawancara itu yang bilang semua masalah di Indonesia ini akan selesai kalau Gibran Itu dimakzulkan. hebat. Jokowi dihukum. Jokowi di penjara, dihukum. Gibran dimakzulkan. Selesai semua masalah selesai. Gila Kan? Itu optimis banget. Ya. Jadi dia bilang bahkan ada kalimat Anda bisa tambahkan nih. Kalau dia dibiarkan nih, ya nggak dimakzulkan. 2030 Indonesia bubar. Iya, mereka menyebut itu bang. Indonesia bubar. Anda bayangkan, ya kalau saya udah tua nih, tapi di sini ada anak-anak muda kan? Iya. Itu melihat itu tuh, kenapa bubar Indonesia? kita masih belum kuliah, belum ini gitu kan, bubar negara. Ini di tim produksi ada anak magang nih, masih SMA kan? Dia bilang, 2030 saya umurnya baru 5 tahun dari sekarang kan. Kalau di 18 sekarang kan 23 kan. Indonesia bubar. Jadi Bapak-bapak Purnawirawan ini seru juga kita omongin. Karena tadi dia kembali ke tadi nih ya. Anda bilang dia itu berusaha mati-matian membuktikan bahwa
Iya. Siapa Prosesnya itu mudah di DPR. proses itu untuk mudah. Mudah. Udah gampang. Iya. Ternyata Suratnya aja nggak dibaca yang temennya itu si Purnawirawan, Forum Purnawirawan. Apalagi dia nggak ditemui sama kadernya aja nggak nemu, apalagi ketua umum partai. Gitu. Iya. Jadi memang Dan perjuangan- hayalan mereka kan nanti katanya mau kalau apa yang mereka saat ini mendatangi partai-partai itu kemudian tidak ada responnya, mereka akan datang lagi langsung minta audiensi dengan ketua umum partai gitu. Ke partai. ketua umumnya. Dengan ketua Enggak, umumnya. jadi dia lah. mau datang lagi ke setiap partai itu. Iya. Kalau kali ini dengan tuntutan bahwa harus ketemu, kalau ke Ketua umum ke mana, ke Gerindra ketemu siapa ya? Pak Prabowo. Pak Prabowo. Ke Demokrat ketemu AHY. AHY dong, ketuanya AHY. PDIP ke Bu Mega dan seterusnya kan. Iya. Golkar ke Pak Bahlil. Nah ini aja nggak dijawab. Ngayalnya sudah sejauh itu. Berhayal lah. Tapi menurut saya gini, seharusnya mereka itu sudah sadar dong. Kan kalau orang tidak menanggapi, orang itu tidak kan tidak menanggapi lah ya. Iya. Atau bahkan, Meskipun nggak diusir. meskipun tidak diusir, itu menunjukkan bahwa di mata para petinggi partai ini, ini adalah sebuah gugatan yang mengada-ada atau yang nggak logis atau tidak bisa diterima. Ya. Harusnya kan mereka Nggak realistis. Bahasa halusnya. Mungkin kita memiliki masalah-masalah lain yang lebih penting gitu ya. Kita bukan pengangguran. Karena kan anggota DPR dari PDIP yang Said Abdullah yang itu bilang begitu. Apa dia bilang? Ya kan ada masalah yang lebih penting daripada ini. Pemakzulan itu ya. Iya. Tapi memang Merespon surat yang pertama dikirim ke DPR itu. iya, tapi mereka ini adalah, saya nggak tahu ya motifnya apa, tapi kebenciannya sama Jokowi dan Gibran tentu saja itu memang luar biasa. Karena di salah satu pernyataannya dia bilang bahwa menurut mereka Jokowi sampai hari ini itu ingin menampakkan ke publik bahwa pemerintahan Prabowo itu gagal. Jadi agenda Jokowi dan menteri-menteri yang dekat dengan Jokowi hari ini adalah Menggagalkan Prabowo. untuk menggambarkan ke publik pemerintah Prabowo itu gagal gitu. Nah, ini gimana Mas Warsa melihat ini? Mereka kok sampai ke kesimpulan itu, melihat Jokowi di belakang dari kegagalan pemerintahan Prabowo itu loh. Ya itu kan kembali bahwa mereka menyatakan itu tuh berdasarkan asumsi mereka yang tanpa didasari oleh fakta, ya baik secara fakta politik maupun fakta fakta hukum gitu. Fakta politik maksudnya kan ya realitasnya kan di partai-partai itu tidak merespon gitu loh. Artinya dan sampai sekarang tidak ada gerakan tidak ada gerakan dari anggota-anggota parlemen kita ya di DPR untuk mencoba berkasakusuk atau apapun melakukan pemakzulan gitu. Kan nggak terdengar itu, kalau ada kan pasti di media massa juga udah mengemuka gitu. Nah ini nggak terlihat. Jadi ya kembali ini sebenarnya adalah ya hayalan mereka aja bahwa mereka ya makanya kan terkait pemakzulan itu mereka seolah gampang, tinggal 25 orang DPR tanda tanganin, tinggal ke MK gitu, sebulan juga gak kelar sebulan kelar, nanti katanya November kita sudah punya Indonesia yang baru kan. Dan mereka sudah menyiapkan calon katanya. Iya, tapi nggak disebut. Ada lah penggantinya udah siap. Yang lebih berkualitas dari Gibran. Mereka yang mengajukan. Mereka ada. Iya, mereka tuh kan nggak ngomong. Bukan kan gini, mereka itu bukan partai politik. Bukan. Ya kan? Bukan. Jadi kalau mereka sudah menyiapkan, itu maksudnya menyiapkan apa? Ya, menyiapkan nama lah. Ini mohon dilirik lah gitu. Nanti datang lagi. Nanti bikin surat lagi. Oke, Bang Ade, terakhir ini Bang Ade. Saya mau bilang satu hal. Ya.
tentang tadi nih yang tentang partai-partai. Ya. Saya duga bahkan PDIP pun akan enggan. Akan enggan. Ya, karena Anda menyebut fakta politik kan. Ya, jadi gini. PDIP itu semangatnya sekarang itu bukan lagi berseteru Ya. dengan pemerintah. Ya biar gimana pun orang bisa bilang lo yang diserang nih Gibran, bukan Jokowi. Ya. Tapi biar gimana pun ya itu kan satu paket dong. Saya tidak ingin mengatakan kalau mereka menggugat Gibran itu dengan sendirinya Prabowo kena ya. Ya. Tapi kan artinya ini menimbulkan keriuhan, kehebohan, kerja. Ya bayangkan kalau ceritanya ini jadi nih. Ya. Gibran diturunkan. Turun. Harus ada proses berikutnya. Siapa penggantinya? Partai ngusulin semua. Harus ada pemilihan lagi. Berantem lagi. Akhirnya Gibran lagi. Udahlah daripada ribut gitu. Nggak, tapi poin saya adalah kita tahu lah sekarang ada perubahan-perubahan menarik ya tentang konstelasi politik yang ada. Kelihatan sekali bahwa Megawati itu membuka tangan, membuka pintu lebar-lebar kan, Untuk buat terhadap ajakan dari pemerintah untuk mau nggak gabung sama kita. Mungkin nggak sampai gabung, ya. gabung dalam artian akhirnya dia masuk ke dalam koalisi kan. Tapi paling tidak dia ingin menunjukkan bahwa kita nggak berseteru loh ya dengan pemerintah ini. Dan mereka masih berkepentingan agar Hasto itu tidak sampai. Kan udah dituntut nih sekarang. Jaksa Agung sudah mengajukan 7 tahun kan. Oke. Mereka masih berharap dong kalau bisa bebas. Dan mereka masih berharap walaupun sebetulnya harapan yang seharusnya tidak mereka lakukan, berharap bahwa pemerintah Prabowo akan interfere agar jangan sampai bisa menekan tadi ya pengadilan gitu ya maksudnya. Iya pasti harapan mereka Harapannya itulah. begitu. Saya duga ya. Iya. Ya. Jadi mengambil langkah yang tidak sejalan dengan itu semua tidak akan diambil oleh PDIP. Kalau sekarang dia menjadi pihak yang 25 tadi, yang misalnya sekarang taruhlah PDIP meminta agar DPR melakukan rapat paripurna dong untuk ngomongin surat Purnawirawan, ya kan? Ya. Itu akan baca sebagai bentuk tanda petik ketidaksetiaan kan atau perseteruan lah. Ya. Nah, saya duga nih PDIP tidak akan melakukan itu. Kenapa Bang Ade yakin PDIP Ya karena mereka masih berharap mereka tidak dilihat sebagai pengganggu, dilihat sebagai pihak yang kooperatif, ya. Sehingga harapan mereka adalah ya pemerintah pun, Pak Prabowo pun akan ngomong kali ke hakim atau apa. Saya nggak tahu bayangan mereka itu seperti apa ya. Jadi melakukan penekanan kan. Ya udah jangan dilanjutin lah itu Hasto. Jangan 7 tahun lah. Atau dinyatakan tidak bersalah. Tidak terbukti terlibat dalam upaya penyuapan dalam kasus Harun Masiku. Kan gitu. Jadi bahkan PDIP pun mungkin kan seperti Anda bilang, dia cuma menerima kok, kasih makan siang. Enak tapi makan siangnya. Ada minum-minum dan Padang mungkin makan. Kan kantornya sini. Iya. Dekat UI itu kan? Lenteng. Bukan. Sebelum dekat UI itu PDIP itu stasiun Cikini. Dekat stasiun Cikini sini. Itu kantornya situ. Nih buat penonton kantor kami itu di Hos Cokroaminoto. Deket banget sebenarnya sama PDIP. Ya mungkin ya di sana. Jadi poin saya adalah bahwa PDIP sendiri mungkin ya akan cenderung, kecuali tiba-tiba ada keputusan hakim yang menyatakan bersalah, mungkin Hasto 45 tahun gitu ya, mungkin berubah nih suasana hati Bu Mega. Kalau berubah mungkinnya 25 itu muncul. Tapi kan butuh 2 fraksi. Nggak bisa sendiri ya. Dia minta ke fraksi mana nih? Berarti gerakan ini agak sia-sia Bang kalau PDIP pun nggak. Kasihan dong Bang. Udah panas-panas, geruduk parpol. Dari jauh-jauh. Betul. Gimana Mas Pada terakhir? Iya. Yang gini, pernyataan yang menurut saya juga nggak masuk akal tuh tentang bahwa
kalau Gibran tidak diturunkan itu katanya terjadi disintegrasi bangsa. Ini logikanya luar Keren. Iya. Gara-gara Gibran. Gara-gara Gibran gitu. Padahal kan ya dulu kan ketika kita mungkin awal reformasi kan bahwa kan kemudian ada Timur yang lepas gitu, ada apa namanya kan ada wacana-wacana lain tentang itu pun tidak terjadi ya dengan isu yang sekuat itu gitu, bangsa kita tetap bersatu dalam satu NKRI gitu, nggak sampai pecah. Apalagi sekedar istilahnya terkait Gibran gitu kan. Ini bukan sesuatu yang masyarakat juga kita tidak mendengar suara-suara dari masyarakat atau provinsi mana, daerah mana yang menuntut bahwa kami menolak Gibran, gitu loh. Kan nggak ada. Mereka aja yang bilang. Mereka aja yang bilang gitu. Jadi kan nggak ada ya perpecahan bangsa itu kan yang kalau kekhawatiran dulu kita kekhawatiran kita dulu kan provinsi-provinsi itu menjadi negara-negara memilih untuk keluar dari Indonesia. Tapi sekarang nggak ada gitu. Karena everybody happy kok sama Indonesia gitu. Ini. Dan di bawah Prabowo saya rasa orang-orang merasa nyaman kok. Iya. Aceh yang kemarin sempat panas gara-gara isu yang katanya perebutan pulau kan nggak terdengar. Artinya itu tidak memicu gitu untuk justru sama sekali. Justru mungkin sebaliknya yang harus kita khawatirkan. Kalau sampai ada upaya pemakzulan Gibran, ini kan artinya semacam tamparan ya buat Gibran, artinya tamparan buat Jokowi. Yang pecinta Jokowi seperti kita ini, kan kita semua pecinta Jokowi nih, itu kan banyak. Dan maka justru mereka akan marah nih. Ada dampak ke sana ada dampak dan mungkin memecah belah dengan purnawirawan TNI. Yang TNI ini bikin masalah, ya. Karena sebetulnya TNI sendiri sudah menyatakan sikap bahwa suara kami tidak diwakili oleh forum ini. Purnawirawan yang pertama ya, bukan yang ini. Bukan yang ini. Apalagi yang ini yang nggak jelas kan? Nggak jelas. Siapa ini? Nggak ada orang terkenal. Nggak ada. Dan jenggotan bang. Saya curiga pendukung Anies. Anak apa? Anak apa yang turun tangan ini? Mestinya ada persatuan anak kembar ya. Nah ya, jadi justru kalau bicara tentang disintegrasi, kan lebih buruk lah ya kalau ini diterima. Orang yang barangkali nggak sampai kerusuhan karena pendukung Gibran ini bukan tipe-tipe yang rusak. Ya. Tapi orang marah dengan pemerintah Prabowo. Padahal atau marah sama partai politik, marah sama DPR. Itu yang menurut saya justru lebih logis terjadi. Iya, yang akan terjadi kalau diterima. Gibran. Itu malah diterima ya. Jadi nggak mungkin lah gerakan pemakzulan ini diterima oleh Prabowo, kecuali Prabowo udah nggak waras lah, katakanlah begitu. Karena kalau kita melihat keputusan ini sebagai keputusan cerdas, nggak mungkin dilakukan karena Jokowi itu justru backingnya Prabowo. Gitu. Kalau nggak ada Jokowi, waduh malah semakin berat Prabowo menjalankan pemerintahan ini. Betul. Oke, ada lagi Bang Ade? Siap. Mas Farsa cukup udah, cukup. Ya, penonton Coklat TV, demikian hasil diskusi kita. Kita akan kembali lagi bertemu di acara program yang sama. Berapa hari lagi? 2 hari lagi. Minggu depan lah. Oke, sampai jumpa penonton Coklat TV. Siap.